wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Kartika dengan NIM 858351451. Saya berasal dari UP BCJ Banjarmasin, Pokjar Tapin, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah PJIK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 8 Listrik dan Magnet KP1 Kelistrikan. Selamat menyaksikan. Listrik dinamis mempelajari tentang muapan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawat yang bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana aliran bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, dasarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Tujuan percobaan kali ini yaitu 1. Menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan: kabel sebanyak 3 buah, kemudian tali kabel yang bersambung dengan penjepit sebanyak 2 buah berwarna merah, kemudian lampu 1 buah, dan berbagai macam bahan uji konduktor dan isolator seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu karet, penghapus, grafit atau mata pensil, kertas, kantong plastik, air keran, dan air garam. Pertama, percobaan arus listrik. Langkah percobaan: susunlah 3 buah baterai secara seri, buatlah gambar rangkaiannya, hubungkanlah kawat merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub min. Salah satu ujung kabel merah dipasang bola lampu, jika menyala menandakan ada aliran arus listrik dari kutub plus menuju kutub min. Kemudian, tentukan jenis bahannya yang telah disediakan tadi apakah termasuk konduktor. Catat pada hasil pengamatan. Yang pertama, pada kawat besi. Pada kawat besi ternyata lampu menyala karena kawat besi dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua, pada kawat tembaga. Pada kawat tembaga ternyata lampunya juga menyala karena kawat tembaga dapat mengantarkan arus listrik atau konduktor. Yang ketiga, sendok perak. Pada sendok perak ternyata lampunya juga menyala karena sendok perak dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang keempat yaitu kayu karet. Ternyata lampunya tidak menyala karena kayu tidak menghantarkan arus listrik, kayu bersifat isolator. Selanjutnya yaitu ada penghapus. Penghapus juga tidak bisa menyala karena penghapus tidak bisa menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Grafit atau mata pensil. Ternyata pada mata pensil lampu dapat menyala karena mata pensil bisa menghantarkan arus listrik atau konduktor. Potongan kertas. Ternyata pada potongan kertas lampunya tidak menyala karena potongan kertas tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Selanjutnya pada potongan plastik. Ternyata pada potongan plastik lampunya juga tidak menyala karena potongan plastik tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Pada air keran ternyata lampunya juga tidak menyala karena air keran tidak menghantarkan arus listrik juga bersifat isolator. Terakhir yaitu ada air garam. Ternyata pada air garam juga lampunya menyala karena air garam dapat menghantarkan arus listrik atau konduktor. Kesimpulannya, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan air garam. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran termasuk isolator.
Percobaan tegangan listrik. Buatlah rangkaian berikut, sambungkan pada baterai. Amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya lampunya tidak menyala karena keduanya ujung kabelnya sama-sama berada di muatan positif, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Percobaan kedua. Rangkailah alat seperti berikut, kemudian tumpukan ujung kabel pada kutub baterai positif dan negatif. Amati hasilnya, ternyata hasilnya lampu tidak menyala karena cuma menggunakan satu baterai. Percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti ini, tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif baterai. Amati hasilnya, ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar. Selanjutnya sama dengan cara sebelumnya, buat rangkaian seperti berikut. Gunakan 3 baterai yang dirangkai seperti seri. Amati hasilnya. Hasil menunjukkan ternyata lampunya menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena baterai yang digunakan lebih banyak. Kesimpulannya, tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir, dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu. I just had to let you know you're